kembali lagi di Closing Bell dalam segmen khusus Fundamental Pandit. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Bapak Jaya Angdika, Direktur Investasi PT Hilken Tbk. Kita lanjutkan lagi Pak diskusinya, kita juga ingin mengetahui lebih lanjut. Kita tahu bahwa HIL ini adalah perusahaan penyedia jasa pertambangan dan juga konstruksi sipil yang cukup lengkap ya Pak. Nah sejauh ini seperti apa sih kekuatan armada dan juga fasilitas jasa yang dimiliki oleh Hilcon? Oke, untuk menjawab itu saya harus kilas balik tentang sejarah Hilcon. Tahun 1995, Hilcon ini berdiri sebagai jasa konstruksi sipil. Dan bidang utama kami adalah pekerjaan tanah, konstruksi jalan, penggalian batu, proyek daerah aliran sungai, dan pembangunan bendungan. Dan kita kekuatan kompetitif ini mencakup pengalaman operasional kami yang cukup lama, sekitar 25 tahun, Bu. Dan kita telah menyelesaikan sekitar ratusan proyek untuk ini. Mungkin salah satunya mungkin lapangan terbang di Padang, dan juga kita juga melakukan banyak proyek untuk terakhir kita membangunan dam Lolak, bendungan Lolak di Sulawesi Utara. Nah, pekerjaan kami dalam pekerjaan tanah didukung juga oleh tim geoteknik kami dan surveyor ini. Ini membawa kita melakukan ekspansi ke bidang jasa pertambangan. Jadi tahun 2008 kita diberikan kesempatan melakukan jasa usaha pertambangan batu bara. Di sini kita belajar banyak tentang project management pertambangan dan know-how untuk proper mining, Bu. Dan di 2013 kita masuk ke dalam jasa usaha pertambangan nikel. Jadi layanan pertambangan kami ini untuk nikel ini cukup komplit dan lengkap. Di mana satu hal kita dapat mencakup berbagai jenis pekerjaan, mulai namanya awal rencana tambang, dan juga pengangkutan juga stockpile, dan pembangunan konstruksi infrastruktur areal pertambangan. Nah, gabungan antara pekerjaan tanah dan project management dalam pertambangan ini kita bisa dibilang lengkap untuk sebagai kontraktor nikel, karena kita tahu bagaimana mengolah tanah, kita bisa bersabar, tidak seperti pertambangan kontraktor tambang batu bara yang lebih mass production. Oleh karena itu alat berat mereka sangat besar-besar, komparasi mungkin kalau alat berat untuk penambangan batu bara itu sekitar 100 ton ke atas, sedangkan kita punya 30 ton, paling besar 50 ton. Jadi itu very delicate, karena kita menjaga kualitas ore tersebut. Sehingga kita dapat melakukan penambangan open pit nickel dengan cepat, rapi, dan juga kualitasnya cukup tinggi, Bu. Nah, seiring kita bertumbuh, alat berat kita juga bertumbuh, Bu. Jadi di tahun 2019 kita mulai dari 799 alat berat populasi. Kita tahun 2020 kita bertumbuh 25%. Jadi alat berat kita 1000 alat berat. Dan 2021 bertumbuh 53%, di mana populasi alat berat kita 1529, dan saat ini kita mempunyai alat berat sekitar 1630 alat berat untuk mendukung seluruh pekerjaan pertambangan nikel dan konstruksi sipil dan batu bara. Oke, bisa dikatakan cukup lengkap, bahkan cukup mature ya Pak. Karena tadi awalnya dari jasa konstruksi sipil, kemudian memperluas lagi bisnisnya di jasa pertambangan batu bara hingga jasa pertambangan nikel ya Pak ya. Bu. Tentunya ini juga searah ya Pak dengan tujuan pemerintah hilirisasi pertambangan. Akhir-akhir ini pemerintah menggencarkan industri hilirisasi. Nah, bagaimana nih Hilcon memanfaatkan momentum hilirisasi pertambangan ini, khususnya terkait dengan industri nikel yang memiliki perspektif cukup baik di tanah air? Iya, bagi kami kontraktor tambang sih yang paling penting adalah kontinuitas dalam bekerja terus-menerus. Kita cukup senang dapat mendukung pemerintah dalam industri nikel ini. Kita juga mendapatkan permintaan yang cukup tinggi untuk menambang pekerjaan nikel. Pemilik tambang juga suka meminta penambahan karena permintaan dari smelter tersebut. Karena smelter tetap selalu membutuhkan banyak biji nikel ore untuk utilisasi alat-alat di dalam smelter tersebut, Bu. Dengan perkembangan industri hilirisasi di tanah air, sejauh ini seperti apa Pak dampaknya bagi kinerja Hilcon sendiri? Sangat baik, Bu.
dapat dilihat dari pendapatan kami bisa naik seperti 2 kali lipat, 2 kali lipat karena bertumbuh terus, Bu. Jadi memang cukup signifikan ya Pak dampaknya terkait dengan pengembangan industrialisasi yang tengah digencarkan pemerintah. Lalu terkait dengan peta persaingan bisnis usaha nih Pak, penyedia jasa tambang tanah air, seperti apa Anda melihatnya? Jasa pertambangan tanah air sih kalau batu bara sudah cukup mature ya untuk jasa pertambangan batu bara, seperti kita tahu lah banyak yang besar-besar seperti Pama, Buma, dan yang lainnya masih banyak. Tetapi yang masih belum kelihatan mungkin nikel ya Bu ya. Kebanyakan teman-teman kita kontraktor nikel itu adalah putra-putra daerah, mereka memang masih skalanya masih kecil. Banyak tersebar di seluruh Sulawesi, Maluku Utara Bu. Mereka biasanya mengerjakan banyak tambang yang medium atau small size. Mereka hanya mampu karena project management pertambangan mereka belum cukup baik, mereka biasanya maksimum itu cuma dapat melakukan 2 proyek. Jadi dengan bertambahnya permintaan tambang batu bara, kalau kita lihat sekarang Indonesia itu produksi sekitar 1,2 juta metric ton nikel atau equivalent 120 juta wet metric ton biji nikel ya Bu ya. Ke depan diproyeksi 5 tahun ke depan dengan tumbuhnya smelter Edgepoint itu bisa bertumbuh 3 kali. 3 kali lipat? Berarti total permintaan bisa sekitar 300 juta wet metric ton. Jadi hal seperti itu kita nggak pernah takut Bu. Jadi itu cukup banyak untuk bagi teman-teman kontraktor tambang, dan walaupun kita terbesar, pangsa pasar kita cukup besar dibanding yang lain, persaingan usaha akan tetap sehat dan kita selalu akan bertumbuh di jasa kontraktor nikel ini Bu. Apalagi tadi peluangnya dalam 5 tahun depan masih cukup perspektif ya Pak ya? Sangat cukup Bu, sangat besar. Oke, setelah Hilcon sukses melakukan hajatan IPO nih Pak, what's next? Seperti apa rencana bisnis, kemudian ekspansi yang akan dilakukan oleh Hilcon? Saat ini rencana bisnis kita fokus di jasa usaha pertambangan nikel Bu. Karena dari sini aja kita banyak permintaan dan pipeline yang di mana kita diminta melihat mengerjakan tambang mereka. Karena sekali lagi pemilik tambang menginginkan kontraktor tambang yang dapat menghasilkan atau menjamin biji nikel kualitas tinggi. Jadi pipeline itu kita banyak terima dan kita harus melakukan due diligence masing-masing tambang tersebut, di mana secara legalitas dan boring data cukup nilai ekonomisnya Bu. Jikalau sudah cukup, kita baru masuk bekerja. Jika tidak, kita mohon maaf harus menolak. Jadi banyak yang kita tolak dan beberapa juga kita terima juga Bu. Oke, ada adjustment juga ya Pak? Iya Bu, betul. Karena mengingat kebanyakan tambang nikel yang ada di Indonesia itu terbatas data boringnya. Jadi kita harus benar-benar melakukan due diligence yang baik, sehingga jika kita masuk, proyek ini menguntungkan bagi Hilcon sendiri, Bu. Oke. Meskipun tadi Anda katakan bahwa sebetulnya pergerakan harga komoditas tidak serta-merta langsung berdampak pada kinerja bisnis Hilcon, tapi dengan harga komoditas yang melandai akhir-akhir ini, seperti apa sih strategi Hilcon untuk bisa survive dan juga kompetitif di tengah berbagai sentimen yang ada saat ini, Pak? Ya, untuk sebagai kompetitif kita selalu melihat tambang yang baik, Bu. Seperti yang saya katakan tadi, kita benar-benar di setiap proyek yang kita dapat, kita melakukan due diligence, sehingga proyek ini nilai ekonomisnya cukup baik, sehingga tambang ini tidak rugi. Seperti tambang batu bara yang kita masuk, di Sebuku ini cukup baik, Bu. Indikatornya apa sih, Pak? Cukup baik atau tidaknya? Cost produksi nomor 1 mungkin kadarnya itu kualitas dari batu bara atau ore itu cukup tinggi. Dan juga kita lihat stripping ratio-nya bagaimana, Bu, dan juga hauling-nya bagaimana. Jadi apakah ini hauling-nya terlalu jauh ke pelabuhan ataupun ke smelters, itu kita lihat, Bu. Dan kondisi masyarakat di samping bagaimana, kondusif apa tidak kondusif. Nah, hal-hal seperti itu kita perhatikan benar-benar. Ada mungkin tambang yang bagus, tapi di tengah hutan, di mana untuk pembangunan haulingnya cukup jauh,
Nah itu mungkin pada saat ini belum nilai ekonomisnya susah tuh Bu. Atau ada tambang yang mana kadarnya itu tidak baik, jadi pada saat kita tambang mungkin harganya kemurahan, pemilik tambang untungnya sedikit, jadi sangat sensitif. Jadi hal-hal itu sangat kita perhatikan Bu. Jadi setiap proyek kita sangat berhati-hati untuk menerima suatu proyek Bu. Karena investasinya tidak sedikit untuk masuk jadi setiap banyak proyek. pertimbangannya juga banyak yang dilakukan oleh Hilcan. Pak, di tengah potensi industri nikel yang cukup tinggi di tahun 2022 kan produksi dari Hilcan sebanyak 9 juta ton ya Pak ya? Betul Bu. Nah di tahun ini Pak berapa banyak targetnya? Kita sih menargetkan sekitar tahun ini 15 juta wet metric ton Bu, tahun ini. Itu apa saja Pak upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa mencapai 15 juta tersebut? Selain beberapa klien kami meminta penambahan produksi, kita juga berbicara dengan 3 proyek lagi pipeline. Kita masih dalam tahap negosiasi untuk penambahan sekitar 4-6 juta wet metric ton lagi. Dan ini masih dalam tahap pembicaraan di daerah Sulawesi tentunya pastinya. Dan jikalau tahun ini kita bisa memenangkan proyek itu adalah target kami Bu. Harapannya minimum 15 juta. 15 juta targetnya cukup optimis ya Pak di tengah peluang yang sangat tinggi pada tahun ini. Di satu sisi Pak, kita tahu bahwa sentimen yang bayangi industri nikel Indonesia digugat oleh WTO Pak. Nah sebagai kontraktor jasa tambang nikel terbesar di tanah air. Seperti apa sih Anda memandang hal ini dan apakah Anda cukup optimistis kita bisa menangkannya Pak? Sangat optimis. Saya sangat optimis. Saya rasa apa yang diberi kebijakan pemerintah Indonesia, pemerintahan Pak Jokowi ini sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia, terutama Indonesia Timur ya Bu ya, di mana kita mempunyai sumber kekayaan alam mineral seperti nikel, boksit dan yang lain-lain, terutama nikel yang saya mengerti ya Bu ya, dengan ada pembuatan smelters, pemurnian mineral ini merupakan memberikan nilai tambah. Tentu tujuannya gitu. Tapi cost produksinya orang suka lupa. Sekali lagi, cost produksinya Indonesia untuk pemurnian nikel itu mineral sangat murah. Karena jarak antara tambang dengan smelters atau pabrik pemurnian mineral ini sangat dekat. Sekali lagi saya bilang hanya beberapa kilometer, bisa hanya trucking atau menggunakan tongkang dari pulau kecil ke smelters. Ini cost produksi ini tidak dapat ditandingi oleh smelter luar negeri. Contohnya di China. Kita juga ya Pak ya? Sangat Bu. Seperti China. Yang mana import sekali lagi dari Filipina atau Indonesia itu perlu mother vessel dan asuransi mother vessel untuk nikel sangat tinggi, suka ditolak juga karena takut capsize mother vesselnya. Mereka perlu sampai port, mereka harus melakukan hauling darat, trucking sampai ke smelters. Kalau kita lihat cost biaya-biaya tersebut, itu nggak mungkin Bu bisa lebih rendah daripada jika diproduksi seluruhnya di Indonesia. Jadi chain supply-nya sudah terbentuk di Indonesia. Apalagi kalau ada pabrik baterai listrik. Ya kita harapkan bersama ya Pak, semoga investor-investor segera melirik nih apa tadi dengan cost production Indonesia yang cukup murah begitu, tentu saja ini menjadi daya tarik tersendiri ya Pak bagi investor global khususnya Pak ya. Betul, jadi kalau misalkan Eropa minta diekspor, saya tidak melihat jika nikel ore-nya jika sampai Eropa lebih murah dibanding produksi di Indonesia Bu. Itu kita harapkan bersama semoga ini betul-betul menjadi daya tarik yang tentunya makin menarik lagi investor untuk mendorong industrialisasi tanah air ya Pak ya. Terima kasih Bapak Jaya Andika, Direktur Investasi PT Hilcan Tbk sudah bergabung bersama kami Pak. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak. Terima kasih Bu.